Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelesaikan bab qismatil af'al, di mana sebelumnya kita telah mengulas dua jenis fi'il, yaitu fi'il madhi yang berarti fi'il yang terjadi di waktu lampau dan semuanya mabniun 'alal fathi. Kemudian yang kedua adalah fi'il amr yang mana maknanya adalah perintah dan semuanya majzum. Sekarang kita akan mengulas jenis fi'il yang terakhir, yaitu fi'il mudhari. Setelah kita membahas fi'il mudhari, insyaallah nanti kita akan menyelesaikan bab baru, yaitu bab nawasib. Adalah huruf apa saja yang mampu menasabkan fi'il mudhari. Penataan bab ini di dalam Manzumah Ubaidi Rabbih ini yang ditulis oleh Ibnu Abbah sangatlah rapi, di mana beliau sengaja mengakhirkan fi'il mudhari agar bisa berkaitan dengan dua bab setelahnya, yaitu nawasib dan jawazim. Baik, kita simak terlebih dahulu baitnya, yaitu dua bait terakhir dari bab qismatil af'al wa ahkamiha dan babu nawasibil mudhari. Thummal mudhari'u alladhi fi sadrihi ihda zawaidi na'aitu fadrihi wa hukmuhu ar-raf'u idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas'adu wa nasbuhu bi anwalan idzan wa kay wa lam kay lamil juhudi ya ukhay kadzaka hatta wal jawabu bil fa wal wawi thumma auruzikta lutfa. Nah, ini 4 bait dari bait ke-40 sampai ke-43 yang insyaallah akan kita bahas sekarang. Kita mulai dari bait ke-40 yang mana bunyinya adalah thummal mudhari'u alladhi fi sadrihi ihda zawaidi na'aitu fadrihi. Susunan keempat bait yang akan dibahas hari ini alhamdulillah sudah cukup mudah untuk dipahami, sehingga tidak perlu kita susun ulang lagi. Langsung saja kita terjemahkan. Kemudian fi'il mudhari yang di awalnya ada salah satu huruf tambahan, yaitu nun, hamzah, ya, atau ta, maka ketahuilah. Nah, ini adalah terjemahan secara umum bait yang ke-40. Pertama-tama di sini beliau mengenalkan fi'il mudhari dengan cirinya terlebih dahulu, dan beliau hanya menyebutkan satu ciri saja, dan satu ciri ini adalah ciri yang paling akurat, di mana fi'il mudhari memiliki tambahan huruf di depannya. Ya, karena lafadz fi sadrihi artinya adalah fi awwalihi, yakni ditambahkan huruf tambahan dari bentuk fi'il madinya, di mana huruf tambahan tersebut adalah satu dari 4 huruf yang beliau singkat dengan na'aitu. Ya, na'aitu. Ada juga di kitab atau matan yang lain anaitu. Ya, boleh menggunakan versi yang mana. Saya lebih memilih versi yang ini. Ya, ihda zawaidi na'aitu fadrihi. Na'aitu itu sendiri artinya aku menjauh. Kalau ana itu artinya aku mendekat. Ya, aku menjauh atau aku menyendiri. Itu makna dari na itu. Huruf ini disebut dengan huruf mudharaah. Ya, dan uniknya penulis di sini menyingkatnya dengan singkatan yang bermakna. Dia adalah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Na itu di sana ada fiil dan ada fa'il. Terkadang kita membuat sebuah singkatan, akan tetapi tidak memerhatikan maknanya. Yang penting apa? Bisa dihafal. Misalnya ada yang menyingkat Anita, atau yang lainnya, yang mana semua ini bukanlah kalimat. Kemudian fadrihi artinya fa'lamhu. Ya, ketahuilah atau pahamilah pengertian ini.
Sehingga kalau kita sudah mengetahui ciri fi'il mudhari, insya Allah kita bisa membedakan antara fi'il mudhari dengan kedua fi'il yang lainnya. Kita berikut ini contohnya. Ya, misalnya naqra'u, ya, ini adalah fi'il mudhari didahului oleh huruf nun, dan aqra'u, kemudian yaqra'u dan taqra'u. Nah, ini adalah fi'il mudhari, cirinya adalah adanya tambahan satu di antara 4 huruf kepada fi'il madinya, karena asalnya kan qara'a. Qara'a kemudian ditambahkan nun naqra'u, atau ditambahkan ta taqra'u. Ya, ini cara mudah membuat fi'il mudhari. Kemudian langsung ke bait berikutnya, di mana bunyinya adalah wa hukmuhu rafu' idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas'adu. Hukumnya, ya, artinya adalah hukumnya rafa' jika terlepas dari penasab dan penjazm, seperti tas'adu. Ya, tas'adu itu sendiri artinya kamu berbahagia. Kita lihat ada tambahan huruf ta, dia berarti fi'il mudhari. Kemudian dia marfu. Ya, dia marfu diakhiri dengan dhammah. Kita sudah pernah bahas apa itu rafa'. Jika dia terbebas atau terlepas dari penasab dan penjazam. Apa itu? Nanti ini akan dibahas di bab selanjutnya. Ya, di bab selanjutnya. Kemudian dari bait ini, ya, kita juga mengetahui bahwa fi'il mudhari adalah fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab bisa berubah akhirannya. Sebagaimana fi'il amr. Hanya saja bedanya fi'il mudhari ini bisa berubah i'rabnya jika ada yang mengubahnya tadi. Nanti kita lihat apa saja yang bisa mengubah i'rab fi'il mudhari yang semula rafa, yaitu yang disebut dengan nawasib dan jawazim. Sedangkan fi'il amr, nah ini bedanya dengan mudhari, di mana di pertemuan sebelumnya Syekh Ibnu Abbah ini menyebutkan bahwa awal amru bil jazmi ladal ba'dir tada. Bahwasanya fi'il amr itu selalu majzum dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Mengapa selalu majzum? Karena diperkirakan ada lamul jazm di sana. Jadi sebelumnya ada lamul jazm namun tidak kelihatan. Dan mengenai huruf ini, salah satunya lamul jazm, nah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian selesai sudah pembahasan mengenai babu qismatil af'al wa ahkamiha. Kita masuk kepada babu nawasibil mudhari. Bab nawasib ini beliau padatkan hanya 2 bait saja, ya, hanya 2 bait saja kemudian selesai. Dan ini sangat padat dan singkat karena kita melihat nawasibul mudhari itu banyak sekali, ada 10. Ada 10 yang beliau sebutkan. Dan memang demikianlah adanya menurut ulama Kufah bahwasanya penasab, ya, huruf-huruf yang mampu menasabkan fi'il mudhari itu ada 10. Berbeda dengan ulama Basrah, menurut mereka penasab itu hanya ada 4 huruf saja, yaitu 4 huruf pertama yang disebutkan oleh Ibnu Abbah di sini, wa nasbuhu bi anwalan idan wa kai wala mikai lamil juhudi ya ukhay. Ya, artinya adalah nasabnya fi'il mudhari itu dengan pertama an, kedua lan, ketiga idan, keempat kai. Sampai di sini ini adalah penasab yang disepakati oleh ulama Basrah dan Kufah. Selanjutnya 5 sampai 10, mereka berselisih pendapat. Menurut ulama Basrah, yang 5 sampai 10 ini tidak bisa menasabkan. Yang menasabkan itu ada an yang dihilangkan, ya, namanya an mudmarah. Tapi menurut ulama Kufah dan sepakat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ajurum dan juga Ibnu Abbah atau Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, bahwa ke-10-10-nya ini mampu menasabkan fi'il mudhari langsung, ya, langsung tanpa ada takdir atau perkiraan dan sebagainya. Di mana yang kelima adalah lamu kai, kemudian yang keenam lamul juhud, ya ukhay, wahai saudaraku yang tersayang. Ya, ya ukhay ini adalah bentuk tasghir dari ya akhi. Dan di antara makna tasghir adalah talattuf, yakni menunjukkan kelemah lembutan. Sebetulnya saya tidak bisa menerjemahkannya secara akurat karena mungkin tidak adanya padanan kata di dalam bahasa kita. Namun hal ini bisa dirasakan. Ya ukhay artinya
"Wahai saudaraku, saudara kecilku," artinya saudara yang aku sayangi. Bukan maksudnya menganggap kita ini anak kecil, tidak. Karena di antara tasghir ya, seperti Humairah, ya, Unais dan seterusnya, ini adalah bisa menunjukkan rasa rasa sayang. Kemudian ya, kita lanjutkan penasab yang lainnya, yaitu kadzaka hatta wal jawabu bil fa wal wawi thumma au ruzikta lutfa. Ya, artinya adalah begitu juga dengan hatta, ini yang ke-7. Kemudian al jawabu bil fa'i, ya, hamzanya dihilangkan. Tapi ingat, kalau di dalam matan, di dalam bait nazam, maka jangan dimunculkan hamzahnya. Meskipun kita tahu di sana ada hamzah, ya. Artinya supaya kita tidak mengubah nas asalnya, di mana penulis tidak menambahkan hamzah, maka kita juga tidak menambahkannya. Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Ini nomor 8 dan nomor 9 ini berkaitan, ya. Al jawab di sini dia berkaitan dengan al fa dan al waw. Fa yang dimaksud ini adalah fa sababiyah. Fa'u as-sababiyah, fa yang menunjukkan sebab. Dan waw di sini menunjukkan wawul ma'iyah. Dia namanya wawul ma'iyah, menunjukkan kebersamaan. Jadi nomor 8 dan nomor 9 ini khusus dia adalah sebagai jawaban dari kalimat langsung sebelumnya, kalimat langsung sebelumnya. Jadi dia tidak berada di awal kata. Dan yang terakhir adalah thumma au. Au di sini bermakna ila. Jadi tidak au sembarang au, tapi au yang memang maknanya sampai atau hingga. Ruzik lutfa, ya, semoga engkau diberikan kemudahan dan perlindungannya. Nah, ini adalah al-lutf secara bahasa itu artinya at-taufiq wal inayah. Ini kemudahan dan perlindungan. Dan di sini beliau mendoakan kita semua. Dan memang beliau sejak awal ya seringkali menambahkan lafaz-lafaz tambahan yang intinya sebetulnya entah itu memuji atau mendoakan. Ya. Dan supaya lebih paham dan supaya kita memahami satu persatu makna dari nawasibul mudhari ini dan juga contohnya, kita lihat pada slide berikut ini. Di mana nawasibul mudhari itu terbagi menjadi jenisnya ada 10. Jenisnya ada 10. Yang pertama adalah an. Contohnya uridu an adhaba. An ini adalah huruf masdar namanya. Ketika dia bertemu dengan fiil, maka fiil setelahnya ini berubah menjadi masdar, menjadi fiil, menjadi isim, dimaknai isim. Contohnya uridu an adhaba artinya uridu dhahaba. Aku ingin pergi. Aku ingin pergi. An adhaba di sini sebagai maf'ul bih dari uridu. Sebagai maf'ul bih dari uridu. Namun fokus kita itu adalah pada fiil adhabanya. Semula dia marfu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas sebelumnya, bahwasanya asalnya dia adalah rofa. Kecuali adanya penasab atau penjazam. An ini menasobkan adhaba. Kemudian huruf yang kedua adalah lan. Contohnya lan adhaba, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kemudian yang ketiga idzan. Ya, idzan artinya kalau begitu. Dia juga sebetulnya adalah sebagai jawaban dari ungkapan sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Idzan adhaba, kalau begitu aku pergi. Ya, berarti ada sesuatu, ada sebab yang menyebabkan dia pergi. Misalnya hadarta, atau misalnya ada orang mengatakan ana hadirun, saya hadir. Kemudian kita mengatakan idzan adhaba, kalau gitu aku pergi. Kalau kamu datang, aku pergi. Kemudian yang keempat kai, artinya agar. Tadhabu kai adhabu, kamu pergi agar aku pergi. Ya. Kemudian ada juga lamukai. Ini juga lamukai dinamakan lamukai karena maknanya sama seperti kai, yaitu agar. Tadhabu li adhaba. Maknanya kamu pergi agar aku pergi. Kemudian yang ke berapa ini? Ke-6.
lamul juhud. Ya, lamul juhud ini adalah ciri khas ya, atau istilah khas Kufiyun juga. Ya, ulama Kufah. Kalau menurut ulama Basra namanya lamun nafi. Lamun nafi al-juhud itu artinya nafi. Lam yang menafikan. Contohnya lam akun li adhaba. Aku belum pergi. Ya, aku belum pergi. Lam akun li adhaba. Kemudian hatta yang ketujuh ya, artinya hingga. Tadhabu hatta adhaba. Kamu pergi hingga aku pergi. Kemudian yang ke 8 fa'us sababiyah idhab ya. Dia sebagai jawaban sebagaimana disebutkan tadi oleh penulis bahwa ya, dia adalah jawaban apa namanya? Saya lupa tadi ininya nasnya yaitu kadzaka hatta wal jawabu bil fa wal wawi. Wal jawabu bil fa wal wawi. Yaitu jawaban dengan fa dan waw. Jadi dia sebagai jawaban dari kalimat sebelumnya idhab, pergilah, fa adhaba. Maka aku pergi. Ya. Bahwasanya perginya kamu menyebabkan perginya diriku. Ya, idhab pergilah, maka aku pun pergi. Begitu juga dengan wawul hal, idhab pergilah, wa adhaba, maka aku pergi bersamamu. Maka aku pergi bersamamu. Kemudian yang terakhir au yaitu bermakna ila atau illa. Contohnya tadhabu au adhaba. Ya, pergilah kamu sampai ila ya an adhaba, sampai aku pergi. Jadi perginya kamu itu batasnya adalah sampai aku pergi. Saya kira ini sudah jelas ke 10 penasab fi'il mudhari yang mampu ya, mengubah i'rab fi'il mudhari setelahnya yang semula marfu menjadi mansub. Nah, sebagai penutup, sebagaimana biasanya kita baca terlebih dahulu atau kita baca lagi bait yang sudah kita bahas. Babu qismatil af'ali wa ahkamiha. Thummal mudhari'u alladhi fi sadrihi ihda zawaidi na'aitu fadrihi wa hukmuhu ar-raf'u idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas'adu. Babu nawasibil mudhari' wa nasbuhu bi anwalan idzan wa kay ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.